Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita Mukhtasar Jiddah, telah sampai ke babul hal, bab tentang hal, keterangan kondisi, keterangan keadaan. Baik, dibaca siapa? Afif, baca Afif. Matanya. Babul hali Agak keras tuh. al-halu wal ismul mansubul mufassiru lima Bahama minal hayati nahu qaulika jaa zaidun raqiban wa raqibtul farosa musrojan wa laqitu abdallahi raqiban wa ma asbaha dzalika wa la yakunul halu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalami wa la yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Rajin. Bab hal, al-hal wal ismul mansub. Al-hal adalah isim yang dinasabkan, isim yang mansub. Al-mufassiru yang Mufassir apa? Menjelaskan. menjelaskan lima bahama, lima karena Lima itu bagi lima bahama bagi sesuatu. Imbaham apa? Samar, tidak jelas. sesuatu yang samar. Minal hayati dari Hayat apa? Hayat. Ya? Apa? Keadaan ya? dari keadaan, Kondisi. dari keadaan atau kondisi. Nah itu kalau nerjemahinnya ada telat ya. Kalau nerjemahinnya bil mana, bagusnya gimana? Hal adalah isim yang masuk yang menjelaskan keadaan yang tidak jelas, itu saja. Yuk lanjut. Nahu kaulika, jadi seperti contoh, jaa zaidun raqiban, telah datang Zaid dengan senyum. Kok senyum sih? Dengan berkendara. Dengan berkendara. Wa raqibtul farosa, dan saya mengendarai kuda. Musrojan dengan Berkelana. berkelana. Walaki itu Abdallahi raqiban, dan saya menemui hamba Allah berkendara. Ini Abdullah yang orang kali ya. Dan saya menemui Abdullah berkendara. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang tersebut. Wala yakunul halu, dan tidak ada padahal illa nakiratan, Dan tidaklah hal itu kecuali nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan tidak pula hal itu kecuali setelah Kalimatnya sempurna. kalimatnya sempurna. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan tidaklah hal itu sahibuha dan teman-temannya. Dan tidaklah sahibul hal. Sahibul itu yang dijelaskan kondisinya. Dan tidaklah sahibul hal itu kecuali ma'rifat. Berarti halnya nakir, sahibul halnya ma'rifat. Iya, jadi hal itu dia menjelaskan keadaan yang tidak jelas ya. Misalkan kalau kita hanya mengatakan jaa Zaidun, mungkin kita ini jumlahnya mufid nggak? Mufid ya, udah mufid. Tapi seringkali dalam keadaan sehari-hari kita membutuhkan informasi tambahan, bukan sekedar kabar kedatangannya dia. Misalkan kita udah nunggu lama nih, ya kita udah nunggu si Zaid lama banget. Terus ada yang tahu jaa Zaidun, Zaid telah datang. Naik apa? Kan kita pengen tahu kenapa telat. Jaa Zaidun nasional aktam, pantas kira-kira baru nyampe. Dari misalkan dari mana? Dari Jakarta ke Depok jalan kaki, ya pantas saja telat. Maka dalam kondisi tertentu kita membutuhkan keterangan keadaan dia, ya entah itu menjelaskan naik apa ya, caranya, ya. Contohnya jaa Zaidun
rakiban ya. Ja'a Zaidun rakiban. Zaid telah datang ya dengan berkendara, dalam keadaan berkendara. Jadi rakiban di sini menjelaskan kondisi Zaid ketika datang bagaimana. Ya. Maka rakiban disebut dengan hal, Zaidun disebut dengan shahibul hal. Jadi sesuatu yang dijelaskan keadaannya disebut dengan shahibul hal. Kaidahnya bagaimana? Hal itu harus, kalau halnya wajib nakiro, tapi kalau shahibul halnya wajib ma'rifat. Ini dua kaidah utama yang wajib kita pahami betul-betul. Kalau adapun yang tamamul kalam sih itu belakangan. Yang penting ini dulu. Dua kaidah utama. Hal wajib nakiro dan shahibul hal, sesuatu yang dijelaskan harus ma'rifat. Jadi kalau ja'a Zaidun ar-rakiba nggak boleh. Misalkan ja'a Zaidun ini diganti jadi ar-rakiba. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena hal harus nakiro. Kalau ditambahin ar-rakiba jadi ma'rifat, dan ini nggak boleh. Ya. Ini udah nggak boleh dan salah juga dari sisi kalimat ya kalau kayak gini. Ja'a Zaidun ar-rakiba, mau jadi apa rakiba? Dan salah satu hikmah kenapa hal harus nakiro itu salah satunya untuk mencegah hal ini berubah menjadi na'at. Khususnya pada kasus di mana ya wajib masuk. Ya enggak? Karena hal itu wajib masuk. Ya, contohnya yang maf'ul bi ya. Misalkan gimana? Itu Zaidan. Yang benar gimana kalau hal? Rakiban ya? Rakiban. Nah ini benar, hal. Karena nakiro. Nah kalau kita kasih al di sini, ar-rakiba, ini jumlahnya mufidah. Tapi ar-rakiba sini bukannya hal, tapi jadi apa? Binaan. Jadi kalau ra itu Zaid dan rakiban, itu artinya saya telah melihat Zaid dalam keadaan berkendara. Tapi kalau ra itu Zaid dan ar-rakiba, saya melihat Zaid sang pengendara. Karena kalau udah pakai na berarti mensifati Zaid dengan kebiasaannya. Jadi memang mungkin si Zaid ini dikenal sebagai si penunggang apa? Rider ya? Oh iya benar. Seorang rider, maka disifati. Jadi kalau ar-rakiba itu mensifati, tapi kalau rakiba menjelaskan keadaan ketika ia datang. Paham ya? Itu hikmah kenapa hal itu harus nakirah. Karena kalau dia jadi ma'rifat, khawatir ketika dia menemukan shahibul hal yang masuk malah jadi na'at, malah jadi sifat. Gitu ya. Yang kedua, shahibul hal wajib ma'rifat, lawannya hal ya. Shahibul hal wajib ma'rifat. Berarti nggak boleh ra'aitu rajulan rakiban. Kenapa? Sama, alasannya kayak yang tadi, berubah jadi sifat juga. Kalau kita nulis ra'aitu rajulan rakiban, jadi apa dia? Jadi na'at. Kenapa? Sama-sama mufrad, sama-sama mansub. Itu sama dari segala sisi. Jadi kalau ra'aitu rajulan rakiban, saya telah melihat seorang laki-laki yang berkendara. Yang benar gimana? Yang benar ar-rajula. Ra'aitu ar-rajula rakiban. Kalau ini boleh. Saya telah melihat seorang laki-laki ya dalam keadaan berkendara. Yang nggak boleh lagi gimana? Ketika saya buangnya dia alin lagi. Ra'aitu ar-rajula ar-rakiba. Ya, kalau kayak gitu artinya gimana? Saya telah melihat seorang laki-laki sang pengendara. Paham ya? Jadi jelas ya kenapa hal itu harus nakirah, sedangkan shahibul hal harus ma'rifat. Tapi tentang mufid aslinya. Ya kalau memang dia mufid, terutama yang maf'ul bih ya, mufid, cuma beda aja, beda maknanya. Kan kalau hal dia menjelaskan keadaan si shahibul hal, tapi kalau na'at kan menjelaskan sifatnya. Yang namanya sifat itu jadi kebiasaan. Tapi kalau hal, ya saat itu aja.
Ya, jelas ya. Oh ya, ini mumpung ingat kemarin ada yang nanya badal boleh nakira atau enggak ya? Anda ingat? Udah nanya ke Dr. Budi Arsyad, jadi katanya boleh. Contohnya di Quran ada wa kafaratuhu ta'amu miskin. Kafar itu surat apa itu ya? Coba dicek. Wa kafaratuhu ta'amu miskin. Jadi nggak ada larangan badal itu nakira. Meskipun memang umumnya marifat ya, tapi nggak ada larangan. Badal yang oh iya, ini yang nanti. Badal. Bukan kafarat tuh di surat Al-Maidah ada. Au kafaratun ta'amu masakin. Ada di surat Al-Maidah 95. Ya ladina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mislu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyam balighul ka'bati au kaffaratun ta'amu masakin. Ya, di situ atau kafarat atau membayar kafarat. Berupa apa? Ta'amu masakin. Ta'amu masakin sekalipun ini mudhof ilaih, tapi karena mudhof ilaihnya kepada yang nakirah, maka hukumnya pun nakirah. Jadi kafaratun sini ya dibadal dengan ta'amu ya. Jadi ta'amu itu badal dari kafaratun. Itu dia Al-Maidah ayat 95 ya. Kafaratun ta'amu miskin. Surat Maidah. Yang serupa juga berarti di Al-Baqarah 184 ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa lil ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah ya berupa memberi makan miskin. Ya, itu contoh badal ya. Nakirah. Balik lagi ke hal, sekarang kita baca syarahnya. Betul. Siapa tadi? Lanjut. Babul Khalid Al-Halu wal Ismul Mansubu Al-Mufassiru Minam Bahama Minam Bayani, yakni Annal Khala wal Ismul Mansubul Mufassiru Lihayati Sohibuhu. Beda apa saya bu? Sohibahu. Jadi apa lagi saya pak? Karena ada hayat situ majrur, otomatis setelahnya apa tuh? Udah pilih dong. Sohibihi Ya. Sohibihi inda Husulin makna Nggak pakai tanya. Husuli makna Husuli amil. makna amilihi fahuwa wasifu wasfun bil makna li sohibihi ki qayyidun li amilihi. Ya tanya. Al-khal yaitu isim yang mansub yang menjelaskan keterangan yang belum jelas, keadaan yang belum jelas, yakni sungguhnya hal itu adalah isim yang mansub yang menjelaskan keadaan sahibul hal. Keadaan sahibul hal indah di sisi husulin. Hasalah artinya apa? Hasilnya hasil. Ketika menghasilkan makna amilnya. Bahwa maka dia wasfun bil makna
sifat dan sisi makna. Sifat dari sisi makna lisohibi karena sohibun halnya Bagi bukan karena. bagi sohibun halnya qaidun li amali Li amali. qaidun Qaidun itu apa? Apa artinya? Syarat ya? Syarat bagi dari amalnya. bagi amin. Nahu ja'a zaidun rahiban, itu telah datang Zaid dengan berkendara. Faza itu fa'ilun Zaidun. Fazaidun fa'ilun ja'a Oh, benar. Zaidun fa'ilu ja'a. Fazaidun fa'ilu ja'a wa rahiban halun minhu. Hasala biha bayanu Fasola biha bayanu hayatuhu hayatihi ya, indal maji'i maji'i fahuwa fahiya fahya kanun minal fa'ili wa nasibuhu fi'lul mudhaf. itu tadi khobar. Mana benar wana sibuhu alfil manqul qablahu. Wa nasibuhu al-fi'lul Mazkuru mazkuru qablahu wa qad ta'ti al-hali di depan hari. ta'ti al-halu minal maf'uli kama dzukira ya biqauli. Apa tuh? Kama Zukirohu nggak mungkin ya, karena kan nggak mungkin ada maf'ul bih kalau yang mau maju kan. Kama zakarohu biqaulihi warokibtul farosa mus. roja. Ini bilangnya itu kan tadi selesai. Terus yang mana ya? Nahud ja'a Zaidun rakiban. Ini contoh pertama yang diberikan Sony. Zaid telah datang dengan berkendara. Fa Zaidun fa'ilu ja'a, maka Zaidun menjadi fa'ilnya ja'a. Wa rakiban halun minhu, dan rakiban menjadi halnya, yaitu menjelaskan keterangan dari si Zaidun ya. Hasala biha bayanu hayati indal maji'i. Hasala biha bayanu artinya apa? Yang menghasilkan penjelasan ya, keadaan si Zaid indal maji'i ketika datang. Fahiya halun minal fa'il, maka ia adalah hal ya bagi si fa'ilnya. Wa nasibuhu, dan yang membuat si hal ini mansub al-fi'lul madhkur qablahu, fi'il yang disebutkan sebelumnya. Wa qad ta'til halu minal maf'uli, dan terkadang hal itu datang juga dari si maf'ul. Kama dzakarahu biqauli, sebagaimana yang disebutkan musannif wa raqibtul farasa muswaja. Artinya hal nggak mesti harus dalam bentuk isim fa'il. Jadi nggak mesti ja'a Zaidun raqiban, ra'aitu kiflan, ra'aitu atifla baqiya, itu kan isim fa'il semua. Iya, bisa juga isim maf'ul. Contohnya ini, raqibatul farasa musraja. Saya mengendarai kuda dalam keadaan berpelana. Jadi kudanya itu dikasih pelana. Atau contohnya lagi gimana? Misalkan apa? Wajatul baba, tapi nanti malah jadi ini, malah jadi mafusan itu. Apa? Misalkan apa? Yang halnya isim maf'ul. Itu isim fa'il. Ya, bisa aja itu Zaidan mudhakan. Apa artinya? Saya melihat Zaid di tertawai, ya, bisa kayak gitu. Baik, lanjut. Warakatul farasa musrajan farasu maf'ulun raqitu wa masrojan. Enggak, kalau begitu enggak boleh ditanwinin karena jadi dimudhaf kan. Farasu maf'ulu raqitu wa masrojan halun
minal farsa Farosa. minal farosa bahwa halun minal maf'uli wa nasibiha Nasibuha. wa nasibuha al fi'lul madhkuru qablahu. Terima ini gampang. Dan saya mengendarai kuda yang dengan berkelana. Wal farosa maka al farosa maf'ul rafiqtu maf'ul buat rafiqtu wa musrojan dan musrojan adalah hal minal farosa dari al farosa bahwa halan minal maf'ulu dan dia hal dari maf'ul wa nasibwa dan nasab Dan yang menasabkan dan ya. yang menasabkannya al fi'lul madhkur qablahu, fi'il yang disebutkan sebelumnya. Ya, lanjut. Walaki itu abdallahi raqiban fa abdallahi maf'ulu laki itu wa raqiban yahtamilu ayyakunu Ada an tuh nasab kan? ayyakuna halan minat ta'i wa yal fa'ilu au min abdallahi wa wal maf'ul. Saya tanya. Walaki itu Abdullah rakiban, dan saya menjumpai Abdullah dengan berkendara. Maka Abdullah di sini menjadi maf'ulnya laki itu, wa rakiban yuhtamalu ayakuna halan minat ta'i wa yal fa'ilu au min abdullah wal maf'ul. Dan rakiban di sini dimungkinkan ia menjadi hal bagi si ta'nya yang menjadi fa'ilnya, atau menjadi hal untuk Abdullah yang menjadi maf'ulnya. Jadi kalau kita ngomong laki itu Abdullah rakiban, ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi yang berkendara itu sayanya atau laki itu, atau yang menjadi maf'ulnya si Abdullahnya. Jadi kalau udah kayak gini harus gimana? Lihat konteks kalimatnya ya. Lihat konteks kalimatnya. Cuma memang lebih dekatnya yang mana? Kan? Yang berkendara yang Abdullah. Nanti lain mau apa itu? Gimana? Saya menurut Yang lebih dekat yang mana? saya menurut Abdullah ya, karena memang kalau dalam bahasa Arab yang lebih mendekat kepada itu yang paling dekat, yang paling nempel. Karena di situ Abdullah sama Rakiban ini lebih dekat, maka lebih besar kemungkinan bahwa yang berkendara itu adalah si Abdullah. Nah, kalau kita ingin mempertegas bahwa yang berkendaraan adalah kita yang ngomong, biasanya ditambahin halnya pakai jumlah, pakai waw hal. Pernah dengar nggak istilah waw hal? Jadi nanti ada waw yang mananya bukan waw atau, tapi waw di sini hal. Misalkan laki itu Abdullahi wa ana rakibun. Ya, laki itu Abdullahi wa ana rakibun. Saya berjumpa dengan Abdullah wa ana rakibun. Dalam keadaan saya ini berkendara. Bisa kayak gitu. Lanjut, Muhammad Badalika. Muhammad Badalika min amsilati al-halu Al-hali dong. al-hali wa qad takunul hala wa qad takunul hali Hali itu majrur itu nggak mungkin setelah fiil. Takun ini kan fiil ya, iya. jadi nggak mungkin. Kemungkinan cuma halu sama hala. Dan jadi pertanyaan, takun ini tarfaul isma tasriful khabaro atau tasriful isma wa tarfaul khabaro? Merafakan isim atau menasabkan isim? Merafakan, berarti halu iya. wa qad takunul halu jumlatan lahu jaa zaidun wasamsu toliatan To diatun. fal wawu
wawul hali wawul khali wasamsa wasyamsu wasamsu toliatun mubtada wa khabarun. mubtadaun wa khabarun wal jumlatu fi makhali nasbin halun min zaidin wa ya fi quwwati qawlika jaa zaidun muqarinan tulu'at syamsi. Ya. Ambil aja. Wa masbah dzalika min amsal halidan. Contoh-contoh yang lain dari contoh hal. Wa qad takunu halu jumlatan, dan terkadang hal ini ya berupa jumlah. Jadi bukan kata. Berupa jumlah. Nahu jaa zaidun wa syamsu taliyatun. Contohnya jaa zaidun wa syamsu taliyatun. Zaid telah datang dan matahari terbit. Itu kan kalau kita ngertiin. Jadi wawu di sini bukan wawu yang artinya dan, tapi wawu yang artinya dalam keadaan. Jaa zaidun wa syamsu taliyatun. Dia telah datang ya ketika ya atau saat matahari terbit. Kalau wawu hali, jadi wawu di sini bukan wawu tapi wawu hal. Wa syamsu taliyatun mubtadaun wa khabarun. Jadi asyamsu taliyatun kalau kita i'rab ini mubtada khabar. Asyamsunya mubtada, taliyatunnya khabar. Wal jumlatu fi mahalli nasbin halun min zaidin. Dan jumlahnya ya, jumlah ismiyah ya dari asyamsu taliyatun menjadi hal bagi si zaid. Wa hiya fi quwwati qaulika jaa zaidun muqarinan tul syamsi. Dan yang seperti ini untuk menguatkan perkataanmu jaa zaidun muqarinan tul syamsi. Jadi maknanya lebih kuat ketimbang kita ngomongnya begini. Jaa zaidun muqarinan tul syamsi. Zaid telah datang berbarengan dengan terbitnya matahari. Lebih kuat kalau kita ngomongnya jaa zaidun wasyamsu taliyatun. Dan memang kalau kita lihat lebih indah ya. Puisi-puisi biasanya pakainya begini. Jaa zaidun wasyamsu taliyatun. Lanjut. Wala yakunu halu illa nakiratan. Yakni innal hala la takunu illa nakiratan. Yakni anna kali. Yakni annal hala la takunu illa nakiratan kama fil amthilati as-sabiqati wa qad ta'ti ma'rifatun fata'ulu bina kiratin nahu udhulu al-awalu. Tadi satu awalu ya. Gimana satu awalu? Jadi wakot takti ma'rifatan fata'ulu satu awalu bina kiratin nahu udhulu udkhulul awwala fal awwala ay murad tabaini wajtahid wahdaka ay munfaridan wala yakunul halu illa nakiratan, dan tidaklah hal itu kecuali ya wajib nakirah, yakni annal hala la takunu illa nakiratan kama fil amthilati sabiqati. yakni hal itu harus ya nakirah sebagaimana contoh yang telah disebutkan ya. Jadi contoh jaa zaidun raqiban, ya raqibannya nakirah, raqibtul farasa musrajannya nakirah, laqitu raqiban, raqibannya juga nakirah. Tapi waqad ta'ti ma'rifatan, terkadang ia datang dalam bentuk ma'rifat. Jadi boleh juga nih hal ma'rifat. Contohnya bagaimana? Kita lihat di sini. Namanya juga nahu. Fatu awalu binakiratin. Contohnya apa? Ia ditakwilkan dengan nakirah. Contohnya udkhulul awwala fal awwala. Apa artinya? Masuklah kamu yang pertama
sebagai yang pertama. Maksudnya gimana? Masuklah satu-satu. Gitu ya. Udkhulul awwala fal awwala ai murattabaini, artinya dia berurutan satu-satu. Masuklah kalian satu-satu. Nah, ini yang menjadi contoh yang mana? Al-awwal. Al-awwala fal awwala ya. Wajtahid wahdaka ai munfaridan. Istahid apa artinya? Bersungguh-sungguhlah. Wahdaka ya. Munfaridan ai munfaridan artinya apa? Sholat sendirian. Dalam Artinya jangan ngambil bantuan orang. Ya. Istahid wahdaka. Bersungguh-sungguhlah kamu sendirian. Ya. Nah, ini contoh hal yang ma'rifah. Iya, berarti ada juga ya. Salahnya diapain tadi? Ditakwil. Takwil. Ditakwil dengan nakirah. Ya. Maksudnya takwil. Takwil dengan nakirah itu maksudnya gimana? Ya, dirubah dari nakirah menjadi ma'rifat. Ya, jadi maksudnya dia enggak apa? Kan asalnya wa udkhulu awalan fa awalan kan. Udkhulu awalan fa awalan. Tapi dia ditawil menjadi ma'rifat udkhulul awwala fal awwala. Ya. Baik, lanjut. Wala yakunu gimana sih itu ada hamzah. Wala yakunu illa ba'da tamamal kalam. setelah pada harus apa, Bu? Ba'da tamamil kalam. Iya. Kama fil amtilatis sabiqati wa qad yajibu taqdimu al-halu. Nah, kalau tapi baca al-halu jadi apa, Bu? Taqdimul halu. Jadi apa al-halu? Nggak mungkin ada dua rofa yang berderet,an kalau yang kedua itu bukan sifatnya atau bukan mubtada atau bukan apa. Berarti ini pasti apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Nggak bisa, maf'ul bih itu harus ada nyambung sama fi'il fa'ilnya. Ini kan enggak. Ini mudhaf ilaih ya. Yajibu taqdimul hali ya. Yajibu taqdimul hali idza kana liha Laha sadrul kalami. sadrul kalami ka asma'il istifhami nahwu kaifa jaa zaidun wa i'rabuhu kaifa ismun kaifa Ismu istifhami. istifhami mabni 'alal fathi Mabniun 'alal fathi. mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin 'alal hali min zaidin wa jaa zaidun fi'lu wa fa'il fi'lun wa fa'il. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan tidaklah hal itu kecuali setelah kalimatnya sempurna. Kama fil amsalatis sabiqati, sebagaimana yang telah disebutkan pada contoh-contoh sebelumnya. Wa qad yajibu taqdimul hali, dan terkadang ya wajib mendahulukan hal jika kana laha sadrul kalami, apabila ya sudah ada sandaran perkataannya ya. Ka asmail istifhami, seperti isim-isim istifham. Contohnya kaifa jaa Zaidun. Bagaimana si Zaid datang? Yang jadi hal yang mana? Kaifanya ya. Kaifanya. Wa yurabuhu, dan irabnya kaifa ismi istifhamin mabni al fathi fi mahalli nasbin ala hali. Dan irabnya kaifa adalah isim istifham yang mabni di atas fathah dalam kedudukan nasab menjadi hal min Zaidin, menjadi hal bagi si Zaid. Wa jaa Zaidun fi'lun wa fa'ilun, dan jaa Zaidun fi'il dan fa'il. Jadi kalau kaifa jaa Zaidun, kaifanya jadi hal ya. Baik, wala yakunu sahibuha illa sahibuha illa ma'rifatan. Ya. Kama fil amtilatis sabiqati wa qad ta'til nakirati Minan wa qad ta'til minan nakirati samaan. wa minhul hadithi Hmm. minhul hadithu Ya.
Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa shalla wa wara'ahu rijalun qiyaman halun minal rijal Mana dari bawahnya? minal rijali Mana dari bawahnya situ? Min rijalun wa huwa nakiratun wa huwa yuhfadu wala yuqasu alaihi wala yuqasu alaihi wa qad yakunu sahibuha nakiratan biasan bimusawwirin minal musawwigati al-mazkurati minal al-madhkurati fil mutawwilati wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. wala yakunu sahibu ila ma'rifatan, dan tidaklah sahibul hal itu wajib kecuali wajib ma'rifah ya. Kama fil amsilatis sabiqati, sebagaimana pada contoh yang sebelumnya. Wa qad ta'ti minan nakirati samaan, dan terkadang boleh juga sahibul hal nakirah. Ini ada lagi contohnya ya. Wa minhu, contohnya hadis Rasulullah shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa shalla wara'ahu rijalun qiyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk, dan orang-orang dan laki-laki yang ada di belakangnya salat dalam keadaan berdiri. Yang jadi contoh yang mana? Rijalun ya. Di situ nggak pakai al kan? Ya. Faqiyaman halun min rijalin. Maka kiaman menjadi hal bagi rijalun. Nah, rijalun ini saya pulang. Wa huwa nakiratun, dan dia nakirah. Wa huwa yufadu wa la yuqasu alaihi, dan dia tetap dibaca begitu dan tidak dikiaskan. Ya. Jadi nggak dirubah karena ini hadis, maka kita nggak boleh berubah-ubah kan? Jangan mentang-mentang kayak dan kan harus itu dirubahnya ini perawinya salah nih. Nggak bisa. Ini karena ini sifatnya samai, memang kita dengar seperti itu, ya kita terima aja. Ya. Wa qad yakunu sahibu nakiratan, dan terkadang sahibu namanya nakirah kiasan, ya. Dikias. Bimusawwirin, dengan sebab-sebab minal musawwiratil mazkurati fil mutawalati, dengan sebab-sebab di antara sebab-sebab yang disebutkan di kitab yang panjang-panjang. Karena juga belum baca yang panjang-panjang nih. Jadi nggak tahu nih maksudnya dikiaskan ini nakiro gimana, itu bisa nanti kita baca pelan-pelan ya. Secara makna memang nakiro ya? Iya nakiro kan? Ada seorang laki-laki. Sholat warahu rijalun. Enggak seorang, banyak ini. Orang banyak. Laki-lakinya banyak. Makmuminya banyak. Orang begitu. Iya. Kan kalau kita pakai kaidah harusnya sholat warahu ar-rijalu kiaman. Tapi karena ini hadis, kita terima aja. Nggak boleh kita ganti. Ya. Jangan baru belajar dalam sehari 2 hari. Nggak balik ilmu katanya. Ya. Baik. Ada pertanyaan untuk hal? Nanti ada sih. Nantinya pada prakteknya kita terkadang akan sulit menentukan suatu kata itu hal atau apa yang sama. Maf'ul min ajli biasanya yang agak sama dengan hal ya. Hal sama maf'ul min ajli. Contohnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Apa artinya? Setiap orang yang berpuasa, ya itu artinya dalam keadaan iman atau dalam keadaan pahala, atau dengan tujuan keimanan dan tujuan mengharapkan pahala. Ini kan terjadi semacam apa ya? Mirip-mirip. Ya. Ya, tapi kalau udah seperti ini, la masalah fil istilah ya. Nggak usah pusing-pusing ngurusin istilah, yang penting kita paham maknanya. Dan yang isim istifham, nah, itu hanya kaifa aja. Hah? Yang isim istifham. Jadi hal. Nah, kaifa aja. Jadi kan ada kata tanya itu kaifa. Kan katanya kaifa kalau isi aina ya.
Kaifa ja'a Zaidun. Man. Sepertinya kalau dari sisi mana yang itu cuma kaifa aja. Karena yang menjelaskan hayat tata cara ya cuma kaifa. Bagaimana? Kalau aina tuh tidak menjelaskan Oh, ya tata caranya. Cuma nanti kembali ke yang tadi masuk warung iman kesabah, dia lebih cocok maf'ul min ajli. Kenapa? Sesuai dengan syarat maf'ul min ajli. Gimana maf'ul min ajli syaratnya gimana? Harus masdar. Iman dan kisabah itu masdar, berarti dia lebih dekat ke maf'ul min ajli. Bertanya lagi? Kalau apa hal itu ada kewajiban dia harus nempel sama sholul hal atau dia bisa. Dan satu catatan yang harus diperhatikan ketika kita membahas hal sahibul hal, dia harus sama. Kalau halnya mufrad, sahibul halnya mufrad, kembali. Sahibul halnya mufrad, halnya mufrad, sahibul halnya musanna, halnya harus musanna, sahibul halnya jamak, halnya harus jamak. Jadi kalau kita ingin mengatakan, ya, saya melihat para siswa itu berkendara, itu bukan ra'aitu tullaba rakiban, tapi ra'aitu tullaba rakibina. Nah, wajib mansub, bukan karena tulabnya. Karena ia masuk. Misalnya jatuh labu ya, jatuh labu rakibina kan. Jadi yang membuat dia rakibina bukan karena tulabanya, tapi karena ia menjadi hal ya. Ja'atul labu rakibina. Berarti kalau ja'at talibani rakibaini karena masuk ya, ja'at talibani rakibaini. Kalau apa? untuk ini mudah manasnya Ya sama. Ja'at Fatimatu bukan rakiban, tapi rokibatan. Ya nanti kembali lagi ke halnya. Apakah halnya ini punya versi? Kan ada hal yang jamaknya itu jamak taksir doang. Ada hal yang jamaknya itu jamak mudzakkar salim sama jamak taksir kayak gitu. Jadi kembali ke kaidah-kaidah lain lagi kayak gitu. Memang itu kalau kita belajar nahwu tuh ya semua kaidahnya itu harus disatukan, jangan dipotong-potong. Ya. Pertanyaan. Jelas ya? Ayo, yang tadi pertanyaan biasanya kalau di grup banyak pertanyaan. Di sini malah guys. Sudah jelas. Jelas ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.